Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, di segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaabagerangan20@gmail.com, atau bisa juga ke DM kami di Instagram AAG Channel. Nah, mengawali RHI FM malam ini, ada cerita pendakian kiriman dari AA Asoy ketika mendaki ke Gunung Merapi. Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama. Halo teman-teman Ada Apa Gerangan. Kenalin, nama saya AA Asoy. Saya berasal dari daerah berbahasa Ngapak, tepatnya di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Saya ingin berbagi cerita pengalaman mistis sewaktu mendaki Gunung Merapi via sapu angin yang berada di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Di mana waktu itu, sifat dan perilaku saya serta teman-teman saya nakal banget. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau nanti di dalam cerita ada yang kurang berkenan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tobat, walaupun tobat sambel sih. Karena sekarang juga masih nakal, tapi sedikit lah, dikit doang, gak kayak dulu. Sebelumnya saya mau menyapa sekaligus mau pantun dulu buat seorang fans Ada Apa Gerangan yang cantik namanya. Kalau orangnya nggak tahu deh, belum pernah ketemu soalnya. Tapi kayaknya sih cantik dan pendiam. Saya tertarik aja sama aura positifnya. Nasi uduk pakai gorengan, sambal terasi pakai lalapan. Nona manis Ada Apa Gerangan, izinkan saya untuk berkenalan. Beliau adalah Mbak Naya. Salam rahayu Mbak Naya, sehat selalu ya Mbak Naya, yang membuatku terpesona. Oke, ceritanya mulai dari sini. Ini pengalaman pribadi saya waktu tahun 2019. Jadi saya bersama 5 teman asli orang Bogor, hobi banget naik gunung. Sebut saja mereka Samuel, Rizky, Fajar, Dimas, dan Chandra. Saya bersama 5 teman saya ini sudah sering banget muncak bareng dari tahun 2015. Tapi sama sekali nggak pernah mengalami hal-hal mistis. Karena itulah, saya dan mereka tidak percaya akan hal tersebut. Singkat cerita, kami ada rencana ingin menaklukkan Gunung Merapi. Dan kali ini, kami memilih jalur pendakian via sapu angin. Kenapa pilih jalur tersebut? Alasannya mungkin bakal membuat yang mendengar jengkel. Karena di sana jarang dilalui dan terkenal kemistisannya. Nah, kami pengen tuh buktiin bener apa enggak mitos yang ada di sana. Bulan November tanggal 12 tahun 2019, berangkatlah kami dari Tegal ke Klaten dengan menaiki bis. Selama perjalanan asik-asik saja, sama sekali tidak kepikiran aneh-aneh. Namanya orang gak percaya hal gaib, jadi kami di jalan malah bercandain mitos-mitos yang ada di Merapi. Singkat waktu, kami telah sampai di lokasi. Sambil siap-siap, kami ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar. Kemudian kami bertanya kepada warga sekitar tentang segala pantangan kalau mau naik ke Gunung Merapi. Lalu dijelaskan oleh mereka apa saja pantangannya. Umum aja sih pantangannya, kayak di gunung-gunung lain. Yaitu nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh bercandain mitos-mitos yang ada, nggak boleh buang sampah sembarangan, dan lain-lain.
Ketika sudah dijelaskan panjang lebar, kami memutuskan untuk langsung naik saja biar cepat. Nah, ketika mau berangkat, kami diberhentikan oleh warga. Katanya kalau mau naik via jalur ini harus bersama orang yang paham tentang Gunung Merapinya atau jalurnya. Kami lalu diantarkan ke rumah orang yang katanya paham tentang Merapi. Dan singkat cerita, setelah menjelaskan tujuan kami dan lain-lain, bapak-bapak itu bersedia mengantarkan kami naik. Jadi kami naik bertujuh, berangkat jam 2 siang. Selama perjalanan itu, bapak-bapak yang menemani kami tidak henti-hentinya menjelaskan ini dan itu tentang Merapi. Karena mungkin capek atau gimana, teman saya yang bernama Dimas ini bilang ke bapak-bapak itu, "Pak, kok ngomong mulu sih? Kami udah paham kok, dijelasin sama abang-abang yang di bawah tadi." Spontan saya langsung ngomong ke Dimas, "Woi, lu jangan begitu bego, kualat lu nanti." Tapi Dimas malah ketawa-ketawa seperti orang gak bersalah, bukannya minta maaf. Ketika jam 4:30 sore, kami sudah hampir setengah jalan menuju ke puncak. Karena kami kecapean, kami memutuskan untuk istirahat dulu. Pas lagi santai sambil minum air dan makan jajanan, si bapak-bapak yang itu tiba-tiba bilang, "Nanti di atas ada yang namanya Pasar Bubrah. Banyakin sholawat kalau sampai di sana. Dan kalau kalian ngeliat ada orang yang jualan atau nawarin barang, kalian jangan terima barang itu. Mending pura-pura gak lihat aja." Rizky yang mendengar itu malah bercandain bapak-bapaknya, "Emang ada ya pasar di atas gunung, Pak? Kuat amat itu yang dagang bawa dagangan dari bawah ke atas." Saya langsung bisikin ke Rizky, Kalau lu gak percaya, seenggaknya hormatin kepercayaan yang ada. Tak lu kualat baru tahu rasa." Karena saya merasa gak enak sama bapak-bapak itu, saya langsung minta maaf mewakili Dimas dan Rizky yang tidak sopan. Bapak itu sangat sabar, hanya membalas dengan senyuman. Kami lalu melanjutkan perjalanan. Kondisi sudah gelap banget, soalnya sudah jam 6:30 malam. Akhirnya kami sampai di tempat yang disebut Pasar Bubrah yang tadi diceritakan oleh bapak-bapak yang mengantar kami. Kami memutuskan untuk istirahat lagi. Tiba-tiba Dimas kebelet pipis. Dia langsung berdiri dan berlari tanpa bertanya dulu di mana tempatnya, tapi langsung cabut pergi begitu saja, entah kemana. Di situ nggak ada yang sadar satupun kalau Dimas pergi. Selang 15 menitan, si bapak itu bertanya, "Loh, teman kalian satu lagi kemana?" Nah, disitulah kami baru sadar. Lalu saya dan Samuel memutuskan untuk mencari si Dimas tadi. Karena di sekitar nggak ketemu, kami pun turun lagi. Selama 20 menitan kami mencari, akhirnya ketemu juga sama Dimas. Di sini keanehan dimulai. Saya dan Samuel menemukan Dimas sedang duduk di bawah sebuah pohon besar dan dia sedang duduk sambil mainan daun. Saya pun bertanya, "Ngapain kesini?" Tapi jawabannya aneh. Dia bilang kalau dia menemukan emas. Spontan saya dan Samuel ketawa. Lalu Samuel bilang, "Woi, Dim, mabuk lu ya? Daun lu kata emas." Nah, karena nggak mau kelamaan, saya langsung ngajak si Dimas untuk balik ke Pasar Bubrah. Tapi anehnya, si Dimas bilang, "Angkat gua dong, berat banget tas gua ini." Di situ saya merasa heran. Ini si Dimas kan kagak bawa tas, kok dia bilang tasnya berat? Karena perasaan gak enak, langsung aja tuh si Dimas saya tarik paksa. Saya seret-seret sampai ke tempat tadi. Pas nyampe di tempat tadi, saya melihat si Fajar sedang ngobrol bersama si bapak itu. Dari wajahnya kelihatan sedang ngobrolin hal serius banget. Entah ngobrolin apa. Ketika melihat kami datang, tiba-tiba si Fajar bilang, "Woi Soy, itu Dimas lu tutupin ijuk apa gimana? Jahat bener lu sama teman sendiri." Saya dan Samuel bingung dong. Ijuk dari mana? Terus si bapak itu bilang, "Saya bilang juga apa? Jangan gegabah." Seketika suasana menjadi hening. Si bapak tadi lalu mengeluarkan sesuatu barang, tapi entah barang apa dari sakunya. Lalu dia tancepin di tanah. Setelah itu beliau bilang, "Kalian berdoa sesuai agama kalian masing-masing. Tutup mata kalian. Jangan pernah buka mata kalian selagi saya belum suruh."
Lalu kami berenam mengikuti apa kata bapak itu. Ketika kami merem, tiba-tiba angin bertiup kencang. Lalu saya mendengar suara kakek-kakek tertawa dan berbisik di telinga saya. "Dek, tolongin bapak bawain kayu bakar." Saya di situ sudah benar-benar takut, keringat dingin, tremor dan lain-lain. Tiba-tiba saya mendengar suara teman-teman saya berteriak seperti orang ketakutan dan bilang, "Allahu Akbar, tolong!" Saya yang penasaran akhirnya membuka mata, dan yang saya lihat di situ benar-benar membuat badan lemas seketika. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya melihat ada makhluk hitam gede berbulu lebat banget di depan saya persis. Semakin dilihat semakin gede, matanya merah, kukunya panjang-panjang. Ketika saya berusaha menengok ke teman-teman yang lain, saya melihat di belakang mereka ada makhluk yang sama. Saya pun lemas tidak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya saya pingsan. Bayangin aja, saya yang sebelumnya sama sekali tidak pernah melihat hal gaib, tiba-tiba ditampakin dengan sosok menyeramkan. Jadi buat teman-teman yang katanya berani karena belum lihat penampakan, jangan sombong. Itu karena kalian belum lihat aja. Nah, setelah sadar, saya sudah berada di rumah sakit. Saya pun bertanya kepada teman-teman yang ada di sana. "Loh, bukannya kita lagi naik gunung ya? Ini di alam gaib bukan?" Samuel menjawab, "Alam gaib mbahmu. Kita mutusin buat turun, Soy. Soalnya lu pingsan gak bangun-bangun, jurit-jurit kayak anak cewek." "Lah, emangnya gue pingsan berapa lama?" Si Rizky menjawab, "Lu pingsan 5 hari, Soy. Gua kira lu udah mati. Lu pingsan betah amat. Pingsan apa mati suri lu? Kalau malam ini gak bangun, udah kita kubur lu," kata mereka sambil bercanda. Padahal saya tahu dalam hatinya mereka senang banget karena saya sudah sadar. Dan ceritanya selesai sampai di sini. Pesan saya, jagalah ucapan dan lisan dimanapun Anda berada, karena kita hidup berdampingan dengan yang tidak kasat mata. Kalian tidak melihat, belum tentu mereka tidak ada. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar. Sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lebih panjang, cerita horor dari saya. Insya Allah selanjutnya cerita yang akan saya bagikan sewaktu mendaki Gunung Sindoro. Ditunggu aja ya. Terima kasih buat Mas Tama yang sudah membacakan tulisan saya. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman ada apa gerangan diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita pengalaman AA Asoy. Terima kasih sudah berbagi cerita untuk kita di sini. Nah, untuk cerita yang kedua, ada kiriman cerita dari Mas Huda di Semarang Selatan. Oke, ceritanya mulai dari sini. Banyak cerita mistis ketika saya masih kecil. Salah satunya terjadi ketika dulu saya masih duduk di bangku sekolah dasar sekitar tahun 1987. Waktu itu, saya disuruh menemani bibi di rumahnya karena om saya pergi keluar kota. Kejadiannya di Semarang Selatan. Rumah bibi masih satu kampung dengan rumah saya, malah masih satu RT. Cuman rumah bibi berada di paling pojok, dekat dengan kebun bambu yang sangat luas. Jadi di belakangnya kayak hutan bambu. Pada malam itu, di rumah bibi, saya bersama bibi dan adik sepupu, tiba-tiba terdengar ada suara kresek-kresek yang bersumber dari atas plafon rumah. Waktu itu plafon rumah masih terbuat dari anyaman bambu. Setelah suara itu, tiba-tiba ada air menetes dari atas, jatuh mengenai kasur dan tembus sampai ke lantai. Padahal waktu itu cuaca cerah, tidak ada hujan maupun gerimis. Karena tetesan air tidak berhenti-berhenti, akhirnya di bawah kasur diletakkan baskom untuk menampung air dari atas plafon rumah. Tetesan air itu tidak berhenti sampai baskom itu penuh, dan anehnya bau air itu busuk sekali. Besoknya ketika aku tidur di rumah bibi,
ada kadal yang masuk rumah. Anehnya, kadal itu tiba-tiba berubah menjadi kucing hitam dan berubah lagi menjadi monyet, lalu semakin membesar dan akhirnya berubah menjadi genderuwo. Bulunya hitam dan lebat banget. Genderuwo itu dengan cepat mengambil adik sepupuku yang masih bayi dan dibawa pergi naik ke atas pohon randu. Bibi pun berteriak-teriak minta tolong. Gak pakai lama tetangga pada berdatangan. Orang-orang pada bertanya ada apa. Bibi pun menceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang-orang pergi menuju ke pohon randu yang dimaksud. Dan terlihat anak bibiku yang masih bayi berada di atas pohon ditunggui oleh genderuwo. Orang-orang berniat naik ke atas pohon randu untuk mengambil anak bibiku, tapi tidak ada yang bisa naik. Akhirnya aku disuruh tetangga untuk memanggil kakekku. Segera aku berlari menuju rumah kakek yang berjarak sekitar 200 meter. Ketika sudah sampai di rumah kakek, aku ngomong kepada kakek kalau Anton, anak bibi, dibawa oleh genderuwo ke atas pohon randu. Kakek yang mendengar itu segera mengajakku untuk menuju rumah bibi dengan tergesa-gesa. Ketika sampai di bawah pohon, kakekku ngomong kepada makhluk itu, Londo ireng, balikin cucuku." Waktu ngomong sama makhluk itu, kakekku memakai bahasa Jawa. Makhluk itu menggeram dan menjawab, "Tidak mau." Kakekku lalu membaca doa sambil memegang pohon randu alas dengan tangan kanannya. Gak tahu apa yang terjadi kepada genderuwo itu. Tiba-tiba makhluk itu turun memberikan bayi itu kepada kakek. Lalu dia kembali naik ke atas pohon dan melompat ke rumpun bambu dan menghilang. Kejadian satu lagi terjadi pada tahun 1992. Waktu itu, adik sepupuku yang berusia sekitar 6 bulan sakit panas demam tinggi. Punggungnya biru-biru, bentuknya seperti pano, tapi menempel hampir penuh di punggungnya. Waktu itu, tetanggaku ada yang bilang kalau Yuni, sepupuku itu, mau dimakan oleh buto ijo. Makanya badannya seperti itu. Tapi Bibi tidak percaya. Bibi kekeh menganggap kalau anaknya sakit biasa. Yuni lalu dibawa ke rumah sakit Elizabeth yang ada di Semarang. Di sana dia diperiksa oleh dokter. Lalu dokternya minta transfusi darah karena katanya anak Bibi kehilangan banyak darah. Lalu Yuni ditransfusi darah 1 botol sehari. Besoknya diminta transfusi darah 1 botol lagi sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu di rumah sakit, transfusi darahnya bertambah 2 botol. Para dokter spesialis di sana pada heran. Kok anak umur 6 bulan minta transfusi darah sampai 2 botol lebih? Dicek oleh dokter, gak ada penyakitnya. Anehnya keadaan Yuni ketika di rumah sakit, pagi sampai sore keadaannya normal. Tapi mulai habis maghrib selalu kejang-kejang. Badannya sampai merah kebiru-biruan. Waktu itu sudah diperiksakan ke 7 dokter spesialis, tapi tetap hasilnya nihil. Mereka semua bilang kondisinya normal, gak ada penyakitnya. Lalu keluarga Bibi pun frustasi, berobat ke sana kemari, tapi hasilnya belum ada. Mereka pun mencari dukun untuk membantunya. Ketika meminta bantuan kepada beberapa dukun, ternyata dibohongi oleh dukun tersebut. Besoknya mereka mencari dukun yang lain. Anehnya, si dukun itu minta syarat-syarat aneh. Dia minta ayam cemani, Sprite, minuman keras seperti anggur cap orang tua, mention, vodka, dan lain-lain. Aku yang mendengarnya bertanya kepada omku, "Kok syaratnya aneh gini?" Omku hanya menjawab, "Gak tahu, nurut aja sama perintah Mbak Dukun." Sampai akhirnya setelah semua syarat dipenuhi, tetap saja tidak berhasil. Omku lalu disarankan oleh saudaranya untuk memanggil Pak Kiai dari daerah Meranggen. Kiai tersebut lalu mengambil yang namanya basangan yang ditaruh di rumah Bibi. Walaupun tidak seluruhnya bisa diambil karena katanya harus bertahap. Dan besoknya Yuni langsung sembuh. Tapi selama basangannya belum sepenuhnya diambil, sepupuku itu tidak boleh pulang lebih dulu ke rumah. Akhirnya bibiku sekeluarga pindah ke rumah nenek. Setelah Yuni SMA, baru bisa menginjakkan kaki lagi ke rumah itu. Dan sekarang adik sepupuku itu sudah mempunyai 2 orang anak.
Sekian cerita dari saya, semoga bisa menghibur. Terima kasih. Itu dia cerita kedua dari Mas Huda di Semarang Selatan. Salam hangat untuk yang berada di daerah Semarang dan sekitarnya. Coba yang dari Semarang dan sekitarnya tunjuk tangan di kolom komentar. Sebelum lanjut ke cerita berikutnya, saatnya comment session. Oke, komentar yang pertama yang akan dibacakan ada dari Diah Harmenia 94. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Sehat selalu buat Mas Tama dan tim Ada Apa Gerangan. Dan untuk semua pendengar setia Ada Apa Gerangan. Amin. Aku salah satu pendengar Ada Apa Gerangan dari lama loh. Aku lupa cerita apa yang pertama kali aku dengar. Tapi yang pasti, semua ceritanya seru dan sudah aku dengarkan semua cerita-cerita di AAGC, juga di Segurat Misteri. Soalnya suara Mas Tama itu loh bikin candu. Masa sih? Salam-salam buat warga Sukoharjo, pendengar setia Ada Apa Gerangan. Salam balik buat Sukoharjo, terima kasih. Lalu yang kedua, ada Sintawati 11. Eksis dong Bang Tama, mohon doanya semoga keluarga dan kerabatku sehat-sehat semua. Dan yang ada di Tulung Agung, daerah Besole, Bandung, Besuki campur darat, dan Gamping. Semoga banjirnya cepat surut. Oh ya, semoga kalian semua sehat selalu dan untuk daerah-daerah yang saat ini terkena musibah, entah itu banjir atau apapun itu, semoga cepat berlalu ya. Kayaknya saat ini lagi musim-musimnya, entah itu banjir, tanah longsor, dan musibah alam lain. Jadi kalian hati-hati aja ya. Selalu jaga diri dan mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk liburan ke alam. Ada lagi dari Sri Kembang Suket. Eksis dong Mas Tama. Assalamualaikum Mas Tama, semoga sehat selalu ya, amin. Nitip salam dong untuk teman-teman pahlawan devisa yang setia mendengarkan AAGC di Hong Kong. Terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di Hong Kong. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin pesannya dibacakan, bisa komen di salah satu postingan di Instagram AAG Channel sebelum RHI FM tayang. Jadi kunjungi akun Instagramnya ya. Oke, cerita selanjutnya tidak kalah seru nih. Ada cerita dari Nisa. Langsung saja ceritanya mulai dari sini. Satu kisah akan aku ceritakan tentang kejadian yang membuat rasa trauma akan kegelapan. Dari balik bayangan malam, rumor tentang angkernya perkebunan kopi yang menjadi cerita turun-temurun di suatu desa. Dan bagi kalian yang kebetulan tahu tentang letak perkebunan kopi ini, tolong tetap dirahasiakan. Biarkan cerita kecilku ini yang akan menguak sedikit tentang angkernya perkebunan kopi di salah satu kota di Jawa Timur. 14 November 2010, Jawa Timur. Namaku Nisa, gadis asli Jawa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di kota Yogyakarta. Tragedi perkebunan kopi ini terjadi kala aku mendapatkan kabar dari Mas Deva bahwa nenek kami meninggal dunia. Wanita tua yang dulunya selalu sabar dalam mengurus aku hingga dewasa. Nenek tinggal bersama Mas Deva dan istrinya, Mbak Fitri. Dek, udah sampai mana? Mas tunggu di terminal ya? Tanya Mas Deva melalui sambungan telepon. Nggak usah mas, ngerepotin. Lagian aku diantar Fadel. Kataku menjawab Mas Deva dari seberang telepon. Loh, kamu bawa teman pulang? Tanya Mas Deva kembali dengan nada suara kurang senang. Nanti disambung lagi mas, aku lagi di jalan. Assalamualaikum. Segera aku putus sambungan telepon saat itu. Jika tidak, Mas Deva berbicara semakin panjang dan lebar. Sebetulnya bukan tanpa alasan Mas Deva enggan menerima tamu dari luar daerah. Dahulu ada mitos yang selalu dipercaya sampai saat ini. Jika mereka yang hilang dibawa oleh Nyai Seruni. Tentang siapa Nyai Seruni, aku juga tidak tahu. Namun dulu, saat aku kecil, nenekku pernah berkata,
jika Nyai Seruni adalah penguasa kegelapan di daerah kami. Dari zaman dahulu sampai sekarang, orang-orang yang tetap percaya dengan mitos tersebut selalu hati-hati dalam bertindak. Banyak yang bilang jika wujud Nyai Seruni seorang wanita berparas cantik jelita dengan baju adat Jawa yang melekat di tubuhnya. Ada juga yang bilang bahwa sebenarnya Nyai Seruni Ingon sang pemilik tanah. Tetapi jauh dari rumor tersebut, desaku sangat asri dan tentram. Tentunya jauh dari tindak kriminal. Sama sekali tidak pernah terjadi kasus pencurian ataupun bencana alam di desa kami. Sementara Mas Deva sendiri, ia adalah sosok kakak laki-laki yang aku punya saat ini. Setelah ayah dan ibuku meninggal, ia menggantikan tugas ayah sebagai tulang punggung keluarga. Bahkan, aku bisa sampai di bangku kuliah saat ini berkat keringatnya. Mas Deva bekerja di kantor kebun kopi. Saat aku bertanya tentang siapa pemilik kebun kopi, Mas Deva hanya tersenyum lantas berkata, "Nanti juga kamu tahu." Singkat cerita, aku dan Fadel sudah sampai di desaku. Setelah Fadel memarkir mobilnya di sebelah kiri rumah, tampak banyak para pelayat yang sedang berkerumun di depan rumah. "Nisa?" Suara Mbak Fitri yang berlari ke arahku. Ketika wanita ayu dengan kerudung kuning itu mendekat, ia langsung memelukku sambil menumpahkan tangisannya. "Sudah Mbak, ndak apa-apa," kataku menenangkan Mbak Fitri. Bukan Mbak Fitri saja yang merasa kehilangan saat itu. Banyak para pelayat menundukkan kepala atas kepergian nenek saat itu. Hanya menunggu kedatanganku saja, maka jenazah nenek akan diberangkatkan ke pemakaman umum di desa. Pak Kades nampak berbincang dengan Mas Deva. Raut wajah mereka tampak sedih. Pak Modin juga sudah hadir saat itu. Berkali-kali aku menjabat tangan para ibu-ibu yang melayat sambil berkata kepadaku jika mereka turut berbelasungkawa. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi tanah yang semula kering. Seolah langit juga sedang bersedih atas meninggalnya nenek. Nenekku bukan orang besar dan terkenal seperti layaknya gubernur atau wali kota. Tetapi kata Mas Deva, nenek punya hubungan khusus dengan sang pemilik tanah kebun kopi. Rombongan yang mengantarkan nenek ke peristirahatan terakhirnya mulai berjalan pelan. Andai kalian tahu saat itu, para pemuda dan orang tua di desa berjalan berduyun-duyun hanya untuk mengantarkan seorang nenek yang meninggal di usia tuanya. Sungguh pemandangan yang mengharukan saat itu. Jalanan yang ramai oleh kendaraan saat itu lengang, seolah mereka sedang memberikan penghormatan terakhir kepada nenek. Aku berjalan di belakang Mas Deva yang sedang memikul tandu keranda mayat. Ada satu pemandangan yang aneh. Mas Deva tampak menundukkan kepalanya memberi hormat ke arah sedan hitam yang berhenti di pinggir jalan. Dari balik jendela kaca yang dibuka setengah, tampak seorang gadis dengan kacamata hitam tersenyum tipis juga melakukan hal yang sama kepada Mas Deva. Di dalam mobil ada 4 orang. Seketika 3 di antaranya keluar dari mobil lalu berdiri membungkuk perlahan ke arah keranda yang ditutupi kain hijau. Menyisakan seorang gadis berkacamata tadi. Ia hanya memperhatikan kami dari balik kaca mobil. Rombongan terus berjalan menuju pemakaman. Gerimis masih setia menemani pemakaman nenek sampai selesai. Tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata perasaanku saat itu. Sedih, tentu saja. Nenek adalah salah satu orang yang berjasa dalam hidupku. Sore harinya, setelah pemakaman nenek, kami sekeluarga berbincang santai, termasuk Fadel yang saat itu tampak lelah. Mas Deva beberapa kali menasihati aku, jika seharusnya aku tidak pulang membawa teman. Saat itu, status Fadel adalah pacarku, namun aku belum berani jujur kepada Mas Deva. Hingga pada malam hari saat kejadian naas itu terjadi, aku kehilangan Fadel. Mau dicari kemana lagi Nisa? Anaknya ngotot, katanya mau cari angin segar, mumpung di daerah pedesaan. Padahal Mas sudah melarangnya untuk pergi jauh-jauh, kata Mas Deva malam itu saat aku menyuruhnya untuk mencari keberadaan Fadel. Karena sedari sore
Fadel belum kembali dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sudah, nanti kalau sampai jam 9 Fadel belum kembali, kita minta bantuan Pak RT sama Pak Awing untuk mencari, kata Mbak Fitri menengahi kami berdua. Perasaan semakin was-was dengan hati ketar-ketir tidak karuan. Aku berharap jika Fadel baik-baik saja di luar sana. Hingga pukul 10 malam, Fadel belum juga kembali. Perasaan semakin tidak menentu, menunggu ataukah pergi untuk mencarinya. Mas Deva keluar. Ia langsung menuju ke rumah Pak Awing, kemudian ke rumah Pak RT, mengabarkan bahwa Fadel belum juga kembali sampai larut malam saat itu. Namun yang terjadi justru kata makian Pak Awing kepada Mas Deva. Sudah berapa kali aku peringatkan, jangan bawa orang luar yang tidak ada hubungan darah kemari tanpa izin dari sang pemilik tanah, Dev, kata Pak Awing dengan nada tinggi. Berkali-kali Mas Deva meminta maaf atas keteledoran yang tidak ia lakukan. Beberapa orang sudah berkumpul di depan rumah malam itu. Mbak Fitri terus memeluk sambil menenangkan diriku. Tidak henti-hentinya ku panjatkan doa kepada Robku agar Fadel segera ditemukan malam itu. Pak RT mulai menggerakkan pemuda desa yang tahu seluk-beluk desa guna mencari keberadaan Fadel malam itu. Mimik wajah khawatir bercampur panik terpasang di muka para orang yang datang ke rumah. Mas Deva punya kelebihan yang tidak semua orang miliki. Ia bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Tetapi karena Mas Deva menghargai Pak Awing yang lebih tua, maka segala urusan diserahkan kepada Pak Awing. Dev, kamu coba bantu Terawang. Semoga saja pemuda itu belum memasuki kebun kopi, pinta Pak Awing dengan mimik wajah harap-harap cemas. Satu hal yang aku tahu, jika seseorang tanpa izin sang pemilik tanah memasuki kebun kopi, maka orang tersebut tidak akan keluar dengan kondisi hidup. Atau jika beruntung, orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan gila. Lebih parahnya lagi, jenazahnya tidak akan pernah ditemukan. Berbeda dengan orang yang memang bekerja di kebun kopi. Mereka sudah diberikan izin sampai mati untuk keluar masuk kebun kopi. Tentu saja, mereka yang bekerja hanya orang-orang yang berhati putih. Malam semakin larut. Begitu juga dengan rasa penyesalanku dengan mengizinkan Fadel yang memaksa untuk mengikuti aku pulang. Fadel memang keras kepala. Dia takut terjadi sesuatu kepadaku dalam perjalanan. Maka ia bersikeras untuk mengantarkan aku pulang ke desa. Pak RT dan Mas Nawi juga bergegas guna mencari keberadaan Fadel. Beberapa pemuda berdatangan menawarkan bantuan untuk mencari Fadel malam itu. Sampai-sampai Bapak Kepala Desa juga datang malam itu. Mereka beramai-ramai mencari keberadaan Fadel. Suara takbir bergema menemani perjalanan para pemuda kampung yang mencari hilangnya Fadel. Badanku terasa lemas. Air mata terus bercucuran keluar kala pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Hingga pagi hari pun keberadaan Fadel masih misterius. Mas, tolong dicari lagi toh, rengekku kepada Mas Deva pagi itu. Kakak laki-laki yang menjadi tumpuan harapanku satu-satunya saat itu. Jika tidak kepadanya, maka pada siapa lagi aku harus memaksa orang untuk terus mencari keberadaan Fadel. Mau cari kemana lagi kalau sudah masuk ke perkebunan kopi? Jawab Mas Deva dengan nada sedih. Ini yang Mas takutkan kalau kamu pulang bawa teman, Nis, lanjut Mas Deva. Ya dicari ke perkebunan kopi, sahutku asal. Padahal saat itu aku tidak tahu betapa angkernya kebun kopi di desa. Kebun kopi itu luasnya ratusan hektar. Kamu mau mencari sampai berapa tahun? Jawab Mas Deva sambil memandang ke arah perkebunan kopi yang jauh dari rumah kami. Dari mana Mas Deva tahu kalau Fadel udah memasuki kebun kopi? Tanyaku lirih. Tadi malam, Mas sudah terawang dan hasilnya sama seperti yang Pak Awing lakukan, Nis. Teman kamu itu sudah memasuki perkebunan kopi milik keluarga Ramlan. Jelas Mas Deva dengan wajah sendu. Kita minta bantuan sama pemilik tanah itu aja, Mas, sahut Mbak Fitri dengan wajah polosnya. Gak gampang, Dek. Ini masalahnya perjanjian dan kita sudah melanggarnya, jawab Mas Deva
sambil memandang wajah istrinya. Dan lagi, mau ditaruh di mana muka suamimu ini nanti? Padahal terakhir keluarga itu sudah mempercayakan produksi dan kantor kebun kopi kepadaku. Aku malu, Dek. Lanjut Mas Deva tanpa memperdulikan perasaanku. Mas Deva mewanti-wanti aku untuk tidak mencoba memasuki kebun kopi guna mencari Fadel. Perasaanku kalut campur aduk tidak karuan. Ada semacam dorongan yang sangat kuat untuk mencari ke dalam kebun kopi. Setelah Mas Deva berangkat kerja dan Mbak Fitri sibuk di dapur, dorongan untuk memasuki kebun kopi sangat besar. Bahkan peringatan Mas Deva tidak aku indahkan. Diam-diam aku keluar rumah tanpa sepengetahuan Mbak Fitri. Ku ingat-ingat kembali jalan menuju kebun kopi yang letaknya memang agak jauh dari rumah. Setelah berjalan cukup jauh, terlihat plakat peringatan. Peringatan, bagi warga dan penduduk sekitar desa dilarang memasuki area kebun kopi tanpa seizin pemilik kebun. Hanya tinggal beberapa langkah, aku sudah memasuki kebun kopi. Namun, keraguan datang terlalu cepat. Langkah terhenti sejenak. Ku niati langkahku dengan doa, lalu mengucapkan izin dalam hati untuk mencari Fadel. Memang dari luar, kebun kopi itu terlihat seperti kebanyakan kebun kopi pada umumnya. Dengan suasana yang amat sepi, serta angin yang sepoi-sepoi meniup dedaunan, membuat nyaliku menciut seketika. Jika bukan karena Fadel, mungkin saat itu aku tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam kebun kopi. Perlahan aku memantapkan hati di setiap langkah. Ku tata ulang hati yang tadinya sempat goyah. Karena Mas Deva pernah berkata, jangan pernah goyah, selalu mantapkan hati pada Sang Kuasa dan selalu mintalah perlindungan kepadanya. Bibirku terus mengucap kalimat tasbih mengiring langkah kaki yang semakin dalam memasuki kebun kopi. Sayup-sayup, terdengar suara orang sedang berbincang dan bercanda dengan rekannya. Batinku berkata, mungkin itu suara orang yang sedang bekerja di perkebunan kopi saat itu. Semakin lama, nada suara mereka berubah menjadi suara gelak tawa. Aku ingat betul kata nenek. Jika di dalam hutan atau gunung, atau bahkan di dalam kebun kopi tempatku saat itu berada, tidak boleh berteriak, karena bisa mengundang suara yang mirip dengan orang yang kita cari. Semakin dalam aku menyusuri jalan setapak memasuki perkebunan kopi. Entah sudah berapa jalan yang semakin bertambah banyak cabangnya, hingga membuatku lupa sudah memilih jalan yang mana. Di dalam perkebunan yang semakin gelap karena cahaya matahari tidak dapat menembus rimbunnya pohon kopi yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Sayup-sayup ku dengar suara orang yang sedang memanggil namaku. Suara itu terdengar jauh namun sangat jelas. Berulang kali suara itu terus memanggil namaku. Sebenarnya saat itu aku sudah merasakan jika banyak pasang mata yang sedang mengawasi kehadiranku. Ingin seolah-olah acuh, namun batin semakin lama semakin terasa tertekan oleh keadaan. Padahal suasananya amat sangat sepi. Hanya dahan-dahan pohon kopi yang bergoyang akibat terpaan angin. Sesaat perasaanku semakin bertambah waspada, seolah seseorang sedang mengintai dari baliknya rimbun pohon kopi. Detak jantung sudah tidak karuan kala itu. Sekujur tubuhku secara cepat dijalari oleh perasaan takut yang teramat sangat. Seolah suasana yang sunyi itu menyimpan sesuatu yang sangat menyeramkan. Langkah terhenti sejenak. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Dari samping kanan, kiri hingga belakang, tidak kujumpai seseorang pun di sana. Namun, keringat semakin bertambah banyak keluar dari pori-pori kulit, hingga aku terkejut oleh sentuhan tangan dingin di lengan sebelah kanan. Hampir saja aku berteriak karena kaget bercampur rasa takut. Saat kulihat ke arah belakang, di sana ada seorang nenek yang memakai baju seperti pekerja kebun. Di titik ini, yang awalnya aku sempat berharap untuk mendapatkan pertolongan, malah dibuat semakin tersesat lebih dalam di perkebunan kopi. Duk, mari mampir dulu ke gubuk nenek. Minum dulu juga tidak apa-apa. Begitu kata si nenek dengan keranjang kopi di punggungnya. Karena merasa lelah dan letih,
kuputuskan untuk mengikuti si nenek yang belum ku ketahui namanya. Perjalanan menuju ke gubuk si nenek terasa amat panjang dan jauh. Kaki jenjangku tidak kuasa mengikuti langkah kaki renta seorang nenek yang berjalan membungkuk dengan keranjang kopi di punggungnya. Dari belakang, mataku mengamati caping gunung dan keranjang kopi yang tidak ada isinya itu. Terlalu aneh, pikirku, jika nenek itu adalah pemilik kopi. Seharusnya siang hari keranjangnya sudah penuh oleh biji-biji kopi. "Nek, masih jauh nggak?" tanyaku, karena saat itu kaki terasa amat berat untuk melangkah. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Sesaat kemudian, si nenek menghentikan kakinya. Kemudian ia melepas caping gunung yang dia kenakan. Rambut putih panjang langsung menjuntai sampai ke tanah. Perasaan semakin was-was oleh keadaan. Ketakutan kembali datang kepadaku. Kemudian, secara cepat, si nenek menoleh ke belakang, tempatnya ke arahku. Muka hitam yang tidak bisa kujelaskan bagaimana bentuknya, karena yang kulihat adalah bentuk abstrak wajah seorang nenek. Letak kedua bola mata yang tidak pada tempatnya, lalu hidung yang hanya menyisakan kerangka tulang tanpa daging, serta bibir yang tersenyum menampakkan gigi-gigi hitam yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari satu tangan. "Allahu Akbar!" teriakku seketika karena kaget, syok dengan keadaan yang menimpaku. Langkah kaki yang mulai berlari menjauh meski tidak kuperintah. Panik akan sosok nenek yang tadinya terlihat seperti pegawai kebun kopi yang ternyata adalah makhluk penunggu kebun kopi. Kaki semakin jauh melangkah. Saat itu, aku seolah buta arah seketika. Ingin kembali ke jalan yang kulalui tadi saat masuk. Namun yang terlihat justru semakin banyaknya cabang jalan setapak yang biasa dilalui oleh pemetik kopi. Seandainya saat itu aku bisa melihat matahari, mungkin aku akan tahu arah mata angin. Jangankan matahari, sinarnya saja tidak bisa menembus rimbunnya pohon kopi. Seandainya bisa kugambarkan dengan kata-kata, mungkin suasana di dalam perkebunan kopi saat itu seperti udara semakin lama semakin terasa berbeda. Tekanan udara yang juga semakin menurun menambah rasa ketakutan dalamku semakin terpupuk kuat. Seolah sedang berlari di tengah hutan dengan keheningan, semakin jauh kaki melangkah tidak tentu arah serta tujuan. Kabut tipis mulai bermunculan. Bahkan hutan atau kebun yang biasanya dihiasi oleh suara serangga saat itu tidak terdengar. Kaki berhenti sejenak karena letih. Suasana yang tadinya masih terlihat jelas dengan rimbunnya pepohonan berganti dengan kegelapan yang datang terlalu cepat. Tenggorokan terasa kering, serta keringat yang semakin banyak bermunculan. Di saat itu, aku sadar telah mengacuhkan peringatan Mas Deva yang mewanti-wanti aku untuk tidak pernah memasuki perkebunan kopi. Terdengar suara wanita yang sedang menangis pelan. Suaranya lirih, amat lirih, membuat aku harus menajamkan pendengaran untuk mendengar suara tangisan itu. Kadang suara tangisan lirih itu seperti di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan, dan juga di belakang. Saat aku menoleh ke belakang memastikan siapa pemilik suara tangis tersebut, tangisannya terdengar dari arah depan. Suara itu terus berpindah-pindah, tidak tentu asalnya, membuat perasaan takut semakin bertambah parah. Lalu, kedua mataku menangkap sosok perempuan yang berdiri di samping pohon, dengan posisi memunggungiku yang berada di belakangnya. Baju putih panjang yang ia kenakan tampak kotor oleh lumpur. Dari sosok wanita berambut panjang sampai ke tanah tersebut tercium aroma bau busuk. Yang tadinya aku berniat untuk kembali berjalan meski tidak tahu arah atau kemana harus pergi, langkahku tertahan karena sosok perempuan yang kebanyakan disebut kuntilanak tersebut berada di depanku. Jaraknya memang tidak terlalu dekat, hanya selisih 2 pohon saja. Tetapi dapat kulihat dengan jelas kedua punggungnya bergerak, menandakan sosok kuntilanak tersebut sedang sesenggukan.
perasaanku mulai merasakan ancaman. Perlahan, kaki mulai berjalan mundur secara pelan-pelan karena tidak ingin menimbulkan suara berisik agar sosok kuntilanak tersebut tidak menyadari kehadiranku. Sialnya, baru 3 langkah mundur, kaki sebelah kiri menginjak ranting kering hingga menimbulkan suara pelan tapi terdengar jelas. Saat itu, posisi kepalaku masih menatap punggung sosok kuntilanak yang sesekali mengangkat kedua bahunya ke atas secara pelan-pelan. Karena suara yang aku timbulkan jelas terdengar, maka sosok kuntilanak itu secara pelan menghadap ke arahku. Jantung terasa ingin meloncat dari tempatnya, terkejut oleh pemandangan yang belum pernah aku lihat. Mataku nanar melihat ke arah sosok kuntilanak yang sudah menghadap kepadaku dengan bagian leher yang penuh darah. Terlihat luka sayatan lebar kepada lehernya, dan darah yang keluar dari luka di lehernya sampai ke bagian bawah dada sosok kuntilanak itu. Telapak tangan secara refleks menutup mulutku sendiri atas pemandangan mengerikan yang terlihat. Rasa takutku semakin ditekan dengan sosok kuntilanak yang kulihat. Tidak ada yang bisa kulakukan selain lari. Lari dengan rasa ketakutan yang amat besar dalam diri. Berkali-kali aku jatuh karena suara tawa cekikikan dari sosok kuntilanak yang sedang terbang mengejarku membuat nyali semakin ciut. Belum sampai di situ, ketika kegelapan mulai menelan cahaya dan yang terlihat hanya pekatnya malam, semua makhluk beraneka ragam dan bentuk yang berbeda-beda mulai muncul dari kegelapan. Seandainya aku punya pilihan saat itu, mungkin yang akan kuambil adalah mati saat itu juga. Karena yang kulihat di dalam perkebunan kopi saat itu bukanlah sekedar hantu, tetapi iblis. Iblis yang bisa memakan jiwa makhluk hidup lainnya. Indra penglihatan sudah tidak berfungsi karena yang kulihat hanya kegelapan. Satu sentuhan tangan dingin kurasakan menyentuh punggung. Saat itu, aku tidak berani menoleh ke arah belakang karena perasaan berkata jika di belakang punggungku saat itu telah berdiri sosok yang menyeramkan. Detak jantung tidak karuan dengan cucuran keringat dingin yang terus keluar dari diriku. Sesaat kemudian, sentuhan tangan dingin tersebut mulai bertambah menjadi 2, 3, kemudian semakin banyak tangan-tangan yang sedang memegang tubuhku. Secara cepat berubah menjadi ratusan tangan yang sedang menyentuh seluruh badan, hingga aku jatuh dengan posisi telentang karena genggaman tangan-tangan dingin tersebut seolah menghentikan langkah kaki. Tidak ada suara tangisan keras dari mulutku, karena salah satu dari ratusan tangan yang tidak ku ketahui pemiliknya tengah membekap mulutku. Jiwa ingin memberontak karena jamahan tangan-tangan itu seolah sedang mempermainkan tubuhku. Namun, badan seolah tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ratusan tangan yang tengah menahan kedua tangan dan kaki. Tidak ada juga yang mendengar suara jeritan hati saat itu. Sempat aku berpikir, mungkin saat itu adalah hari ajalku. Sosok makhluk tinggi besar dengan seluruh badan dipenuhi oleh bulu-bulu lebat berjalan seperti seekor monyet ke arahku. Tangan-tangan yang tadinya tengah mengoyak seluruh bagian tubuh mulai menghilang. Sebelum makhluk dengan kedua mata merah tersebut mendekat, terdengar suara desis ular di sekitarku. Juga terdengar suara daun-daun kering yang berserakan karena dilewati sesuatu yang tidak aku tahu. Karena malam, penglihatan benar-benar terbatas. Jantung terasa berhenti berdetak saat itu juga. Bayangan akan lidah bercabang yang sedang menjilat pipi kiri terasa lembek serta mengeluarkan lendir berbau busuk yang menempel di pipi. Belum hilang rasa terkejut yang kurasakan dengan lidah yang kuyakini milik ular. Dalam kepasrahan karena tubuhku sudah tidak menyisakan tenaga lagi. Kedua kakiku dililit oleh ekor ular karena yang kurasakan adalah daging lentur dan panjang saat itu. Apalagi jika bukan ular, pikirku. Tubuhku diseret cepat menjauhi dari sosok makhluk yang menyerupai bentuk monyet besar, atau lebih tepatnya gorila, karena badan tinggi besar penuh bulu.
Semakin jauh tubuhku diseret ke dalam kegelapan di tengah perkebunan kopi. Sosok ular dengan bagian atas menyerupai setengah bagian manusia. Isi dalam pikiranku saat itu, ya, itulah akhir hidupku. Kulit terasa perih oleh sayatan rumput-rumput liar yang dilalui sosok ular dengan kepala manusia itu. Saking lamanya tubuhku diseret, semakin sakit juga rasa perih yang kurasakan. Entah makhluk yang tengah menyeret diriku itu lari dari kejaran siapa. Yang pasti, setelah itu, tubuhku terlempar. Antara hidup dan mati, tubuhku benar-benar sudah tidak bisa digerakkan. Yang terjadi saat itu, setelah terlempar, lalu jatuh dengan posisi tengkurap di tanah. Baru saja ku alami kejadian yang membuat aku ingin mati saja. Di saat itulah aku sadar jika mereka memang ada. Dengan mata terpejam, ku persiapkan diri jika nyawaku akan dicabut saat itu juga. Juga ku pasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejenak aku berpikir, jadi, seperti inikah cara meninggalnya aku? Ucapku lirih bergumam. Ternyata, di saat sakit yang teramat sangat kurasakan, nyawaku belum juga dicabut. Apa jangan-jangan aku sudah mati sejak tadi? Banyak rumor yang kudengar tentang jiwa orang yang tersesat di dalam perkebunan kopi itu. Kemudian, terdengar suara gamelan dari arah jauh. Nenek pernah bilang, jika terdengar suara gamelan dan sumbernya dari kebun kopi, maka di sana sedang diadakan acara atau ritual. Dengan posisi masih tengkurap karena badan sudah tidak berdaya lagi, kulihat di kejauhan. Letaknya di atas bukit, tampak banyak lampu menyala. Bisa jadi di sana terdapat suatu desa dari bangsa jin yang mendiami tanah kebun kopi. Mas Deva sendiri juga pernah bercerita, jika yang tinggal di dalam kebun kopi bukan hanya 1 atau 2 makhluk yang menguasai tempat perkebunan kopi, tetapi ada ratusan makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan lisan. Juga di tengah perkebunan kopi terdapat suatu telaga dengan air yang sangat jernih. Konon di telaga itu juga bersemayam sosok siluman buaya putih. Apapun usaha yang kulakukan, semuanya sia-sia belaka. Tubuhku belum juga bisa digerakkan. Lalu, banyak orang yang datang secara tiba-tiba, entah dari mana asalnya. Kesemua orang itu berjalan melewati diriku begitu saja, seolah mereka tidak melihat kehadiranku. Ditambah lagi, wajah mereka semua pucat tanpa aliran darah. Dengan pandangan mata kosong, mereka berjalan pelan menyeret kaki menuju ke arah suara gamelan yang masih berbunyi dan asalnya dari arah cahaya atas bukit. Satu persatu terus ku amati wajah-wajah orang yang terus berjalan gontai ke arah gemerlap cahaya. Mereka terus berdatangan seolah tiada habisnya. Dan suara gamelan tersebut seolah menyihir mereka semua untuk datang ke tempat yang ada di atas bukit tersebut. Hingga satu wajah yang sangat familiar lewat di sebelahku. Sosok pemuda yang dulu berbadan tegap dan gagah, saat itu berjalan terseok-seok seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melewatiku sebelumnya. Ya, dia adalah Fadel. Tangisku pecah saat suara dari mulutku tidak mengeluarkan suara ketika aku memanggilnya. Ingin ku hentikan niatnya yang berjalan ke arah atas bukit. Namun aku tidak bisa menghentikan Fadel saat itu. Tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Hingga Fadel juga turut menghilang dalam kegelapan bersama ribuan orang yang bersamanya. Sepasang kaki terlihat berhenti di depanku. Mata sudah mulai berat, bahkan hembusan nafas semakin melemah. Awalnya aku berpikir itulah akhir dari hidupku. Namun tubuhku terasa sedang diangkat oleh seseorang. Tepukan pelan di pipi sebelah kiri membangunkanku. Kudapati saat itu aku sedang bersandar di pohon kopi. Sedangkan di depanku sudah muncul sosok gadis yang umurnya hampir sebaya denganku. "Kamu sudah sadar?" tanyanya sambil menyunggingkan senyuman. "Kadang kita harus diberi pelajaran berat dulu agar jera. Begitu juga denganmu. Kamu tidak sadar akan bahaya besar yang sedang mengintai dirimu dari balik kegelapan." Gadis berambut pendek sebahu itu berkata dengan nada serius
yang ditujukan kepadaku. Setelah itu, ia berdiri memunggungiku. Aku beri satu saran. Urungkan niatmu untuk mencari temanmu, karena tidak ada keberuntungan 2 kali. Temanmu itu sudah mati. Dia sudah bersama Jogorogo, makhluk pemilik kegelapan yang menelan jiwa manusia. Lanjutnya tanpa menoleh kepadaku. Hening, tidak ada percakapan atau suara jawaban dari mulutku saat itu. Hatiku benar-benar hancur tatkala mendengar Fadel sudah meninggal. Hanya suara tangisku yang terdengar. Separuh ingatanmu sudah kuhapus. Sengaja aku sisakan sedikit agar kau bisa belajar dari kesalahan yang tidak seharusnya kau lakukan. Suaranya tenang, namun membuat hatiku menjerit keras saat itu. Kehidupan akan terus berjalan meski kau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan itulah pahitnya kehidupan. Setelah berkata seperti itu, ia mulai melangkah menjauh. Tunggu mbak, kataku menghentikan langkah kakinya. Namaku Elena Rahita Ramlan. Katakan itu pada kakakmu jika ia bertanya. Jawaban terakhir yang kudengar sebelum ia menghilang. Kemudian pada waktu pagi hari, tepatnya saat para pekerja kebun kopi mulai masuk lahan, seseorang yang kebetulan mengenali diriku langsung membantu untuk keluar dari kebun kopi. Saat itu aku linglung, pandangan mataku kosong. Bahkan semua orang yang mendengar berita tentangku yang memasuki perkebunan kopi heran. Pasalnya, hanya hitungan jari orang yang keluar dari kebun kopi dalam keadaan hidup, kecuali mereka yang sudah diberikan izin sebagai pekerja kebun kopi. Beberapa hari kemudian, saat kesehatan badanku mulai pulih, ada satu luka luar yang tidak bisa hilang. Itu adalah luka pada pipi kananku. Aku tidak peduli dengan bekas luka luar, tetapi luka dalam hati masih membekas dan tidak akan pernah sembuh. Mas Deva tampak lega dengan tubuhku yang berangsur-angsur pulih secara cepat. Namun, saat aku bertanya tentang nama Elena Rahita Ramlan, ia tampak kaget. Dari penjelasan Mas Deva, aku dan Mbak Fitri tahu sedikit tentang keluarga pemilik tanah perkebunan kopi. Salah satu keluarga misterius yang tidak pernah menampakkan diri ke permukaan. Meski bukan penerus sah tanah perkebunan kopi, Elena diberikan kuasa penuh atas tanah tersebut oleh keturunan terakhir keluarga Ramlan. Orang Jawa tahu ada turun-temurun. Hanya mereka yang berjenis kelamin laki-laki lah yang berhak menyandang nama keluarga seutuhnya. Sedangkan Elena terlahir dari ibu yang menyandang gelar nama Ramlan. Jadi dia tidak dituakan dalam keluarga terah besar. Ada banyak nama yang disebutkan oleh Mas Deva. Dan yang membuatku penasaran adalah nama kedua anak terah terakhir keluarga Ramlan. Beberapa minggu kemudian, keluarga Fadel datang lalu meminta pertanggungjawaban kepada pemilik tanah kebun kopi. Kata Mas Deva, mereka berang dan menuntut kompensasi dengan nominal yang sangat tinggi. Nominal tersebut tidak sebanding dengan biaya kecelakaan. Kalian tahu apa yang dikatakan Elena di hadapan keluarga Fadel saat itu? Jadi, sebesar itu harga yang harus kami bayar untuk satu keluarga. Setelah biaya kompensasi diberikan, mereka tampak tersenyum penuh kepuasan. Tetapi, saat dalam perjalanan pulang menuju rumah, mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang. Kita memang tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput. Begitu juga dengan yang terjadi kepadaku. Seluruh keluarga Fadel yang menaiki satu mobil itu meninggal semua. Sekian, ambil hikmah dari sebuah cerita dan jangan pernah kita tinggalkan kewajiban pada Sang Pencipta agar kita selalu dalam perlindungannya. Itulah cerita Nisa di Jawa Timur. Sebenarnya banyak kejadian janggal yang terjadi mungkin di sekitar kita, yang mungkin luput dari pemberitaan media. Dan cerita tadi sangat menyeramkan sih ya. Kita kembali lagi ke komen dulu. Sebelumnya, minum dulu biar nggak haus. Kalian jangan lupa juga ya, sambil ngopi sama nyemil cemilan. Oke. Selanjutnya ada Iis Maulana Dewi. Assalamualaikum, numpang eksis dong Mas Tama, dari pendengar setia tapi nggak pernah komen.
Maklum mas. Komen pertamaku nih. Ini komen pertama tapi langsung panjang ya. Nggak apa-apa, seru. Mau berbagi cerita tapi nggak pernah ngalamin kejadian horor. Gimana dong? Padahal suka sih sama hal-hal yang berbau horor, tapi nggak pernah ngalamin. Mungkin setannya males kali ya, mau tampakin ke aneh. Soalnya kelakuannya kadang-kadang ente. Gimana ini ya? Yaudah, mau kirim-kirim salam aja mas buat semua warga Indonesia yang ada di tanah rantau. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab, Brunei, Korea, Jepang, Turki, Malaysia, Thailand, dan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua kuat dan berhasil pulang membawa perubahan untuk keluarga. Dan buat keluarga yang di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta doanya ya, para pendengar AAGC, semoga orang tuaku sehat di rumah nungguin aku balik. Maklum Mas Tama, 6 tahun belum balik kampung nih. Jadi karena terlalu kangen, akhirnya pikiran gak tenang. Buat Mas Tama juga semoga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Dan dari anak rantau Banyuwangi, Hong Kong. Sehat-sehat untuk kalian para anak rantau yang jauh sekali dari rumah, semoga sehat selalu. Dan juga di sana dilancarkan semua kegiatannya. Oke, ada lagi dari Dadi Ceruru. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Semoga sehat selalu untuk Mas Tama dan semua pendengar setia Ada Apa Gerangan. Semoga sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih Mas Dadi Ceruru. Ada lagi dari Aulia Gibran Arjuna. Assalamualaikum, eksis dong. Mas Tama, aku masih maraton Rahayu. Selesai itu baru maraton ke yang lain. Oke, semangat Mbak Aulia. Yang lain yang lagi nungguin cerita dari Rahayu, sabar ya. Soalnya di Facebook itu masih berjalan dan sekarang sampai part kalau nggak salah 75. Mungkin kalau diceritain baru dapat 1 part. Jadi sabar aja dulu ya. Nanti pokoknya setiap ada postingan langsung dibacain. Nah, kita langsung menuju ke cerita terakhir. Ada cerita dari Malang. Kali ini diceritakan oleh Alexa. Langsung saja ceritanya mulai dari sini. Setelah lulus SMA, aku melamar pada sebuah pabrik cat. Jarak kota asalku dengan kota Malang lumayan dekat. Pertama kali datang seorang teman satu kotaku yang bernama Ica, yang setahun lebih dulu bekerja di tempatku bekerja, menyarankan untuk mencari kos saja. Beberapa kenalan menyarankan untuk mendatangi sebuah rumah kos yang berada di pemukiman padat penduduk. Pertama-tama akan aku jelaskan dulu. Lokasi tempat kos ini berada di tengah-tengah padatnya pemukiman penduduk dengan jalan kecil yang hanya bisa dilewati oleh 1 motor. Rumah kos ini menghadap ke arah barat dengan lebar sekitar 6 meter dan panjang 8 meter. Memang terlihat sangat kecil untuk ukuran sebuah rumah. Namun, rumah kos yang aku tempati itu memiliki 4 lantai. Bu Wiwin menjelaskan, jika harga sewa rumah kos itu hanya 120.000 per bulan. Harga yang sangat murah sekali menurutku untuk sebuah rumah kos. Kamar yang akan aku tempati berada di lantai 3. Lantai 1 digunakan sebagai ruang tamu dan dapur umum di bagian belakang. Antara ruang tamu dan dapur hanya diberi pembatas triplek tipis berwarna putih. Dari pintu masuk rumah kos akan langsung terlihat sebuah tangga kecil seukuran orang dewasa. Lebar tangga tersebut hanya sekitar 20 cm dengan tralis besi sebagai pembatas di pinggirnya. Kemudian di lantai 2 terdapat 1 kamar ukuran mini. Aku bilang mini karena luas kamar hanya muat untuk 1 ranjang tidur. Setiap lantai mempunyai kamar mandi. Jadi rumah kos ini memiliki 4 kamar mandi kecil di sisi kiri tangga. Lantai 2 memiliki 1 kamar dan ruang kosong yang biasa digunakan untuk bersantai. Di lantai 3 ada 2 kamar yang ukurannya persis seperti kamar di lantai 2 tadi. Jadi di lantai 3 tempat kamar yang aku huni itu sangat sempit. Di lantai 4 tidak jauh berbeda dengan lantai 3. Ada 2 kamar dan 1 kamar mandi kecil. Lantai 2 dan seterusnya memiliki teras kecil dengan pembatas ukiran dari semen. Teras itu juga digunakan sebagai tempat menjemur baju. Bangunan rumah kecil berlantai 4 itu ditata serapi mungkin.
Sangat jelas jika bangunan itu baru saja mengalami renovasi. Selain aku, ada 2 gadis yang sudah menyewa rumah kos terlebih dahulu. Awalnya memang sedikit ada keraguan dalam benakku. Mungkin bangunan rumah kos terlihat bagus, namun ada suatu perasaan aneh yang menjalar pada diriku saat pertama kali melihat rumah dengan bangunan 4 lantai tersebut. Singup, angker, itulah yang pertama kali kulihat pada rumah kos tersebut. Tidak bisa kujelaskan secara terperinci karena ada sesuatu yang tidak ingin aku jelaskan. Sore itu setelah pulang kerja di hari pertama, badan terasa capek dan letih ingin segera beristirahat. Pada masa itu belum ada Gojek, jadi kalau pulang pergi berangkat kerja harus naik angkot berwarna biru tua. Sekitar pukul 4 sore, aku baru saja turun dari angkot, tinggal menyusuri gang sempit dengan banyaknya motor yang terparkir di kanan kiri jalan, lalu belok ke kanan sudah terlihat rumah kos. Baru pulang, Sa? Kelihatan capek sekali kamu. Sapa seorang gadis bernama Wina. Iya Win, maklumlah baru pertama kali masuk kerja soalnya, jawabku sambil menyunggingkan senyum ramah. Wina seumuran denganku, dan kami sama-sama menempati kamar di lantai 3. Sedangkan di lantai 4 dihuni oleh Mbak Intan yang bekerja di sebuah pabrik yang tidak jauh dari rumah kos. Kamu juga baru pulang, Win? Kok nggak masuk? Tanyaku pada Wina yang saat itu terlihat aneh. Ia berdiri di depan rumah kos sambil memegangi tas kerjanya dengan erat. Iya Sa, ini juga mau masuk. Terlihat keraguan dalam benak Wina karena ia tidak segera memasuki rumah. Setelah aku lebih dulu memasuki rumah, Wina segera mengekor di belakang. Seperti yang sudah aku jelaskan di atas, jika kamar mandi setiap lantai berukuran sangat kecil dan mengharuskan kami untuk bergantian. Sambil menunggu Wina selesai mandi, aku turun ke lantai bawah untuk membuat segelas teh panas. Di sebelah dapur umum yang terdapat kamar mandinya sangat bersih. Mungkin karena tidak ada yang memakainya, lantai kamar mandinya terlihat kering. Sambil menunggu air mendidih untuk mengusir rasa bosanku, ku sempatkan melihat layar gawai dan sekedar memberi kabar kepada kedua orang tua. Bersamaan dengan suara air yang sudah mendidih, telingaku mendengar suara keran air yang menyala. Awalnya kupikir suara air keran itu berasal dari kamar mandi atas tempat Wina mandi. Namun, tidak mungkin juga karena kamar mandi yang Wina gunakan berada di lantai 3. Sedangkan suara keran air yang menyala itu sangat jelas terdengar. Belum hilang rasa heranku dengan suara keran air yang tiba-tiba menyala, keanehan mulai berlanjut dengan terbukanya pintu kamar mandi di sebelah dapur. Perasaan langsung was-was seketika, bercampur rasa penasaran dalam hati. Perlahan ku hampiri kamar mandi kecil yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Pintu yang tadinya terbuka sedikit dengan sendirinya mulai kubuka pelan. Suara keran air mulai samar dan menghilang. Pertama kali yang kulihat adalah keran air di dalam kamar mandi. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Karena genangan air dalam bak mandi bergoyang pelan, seperti baru saja terjadi tetesan air pada bak mandi. Saat itu, posisi air dalam bak mandi sangat penuh dan hampir luber ke lantai. Alexa, itu air kamu udah mendidih, hampir habis tuh. Suara Mbak Intan yang hendak menaiki tangga mengejutkan diriku saat itu. Pukul 8 malam aku memulai merebahkan diri di atas ranjang ingin tidur lebih awal. Apalagi hawa dingin kota Malang memang dingin seperti rumor yang kudengar dari orang-orang. Tidurku belum sepenuhnya pulas. Suara jam dinding yang terpasang di antara kamar Wina dan kamarku masih terdengar samar. Suasana malam pertama di kota Malang terasa sangat aneh. Awalnya aku berpikir jika suhu udara rendah adalah ciri khas kota Malang. Tapi dugaanku ternyata salah, karena yang kualami saat itu benar-benar mengejutkan. Malam menjadi kian hening dan sunyi, nyaris tidak terdengar suara dari penghuni rumah kos.
Tidurku tidak sepenuhnya terlelap dan masih tetap terjaga. Kembali terdengar suara keran air yang menyala yang kuyakin berasal dari kamar mandi lantai 3 tempat kamarku dan Wina berada. Masih dalam posisi yang sama, juga terdengar suara orang yang sedang mandi. Suaranya terdengar sangat jelas saat guyuran air menyentuh lantai kamar mandi. Tidak mungkin Wina yang mandi saat itu, karena aku tahu sendiri, Wina mandi lebih dulu sebelum aku. Dan Mbak Intan juga sudah selesai mandi, karena saat aku bersama Wina di lantai 2 tadi, Mbak Intan datang dengan badan tertutup handuk meminta pasta gigi. Hawa dingin dengan suasana malam yang semakin mencekam di tengah kesunyian membuatku tidak bisa berpikir dengan jernih. Jantung semakin kuat terpacu ketika suara pintu kamar mandi terdengar dibuka. Tidak sampai di situ, kembali suara langkah kaki basah yang berjalan ke arah teras depan. Bau bunga melati tercium samar di hidung. Suara langkah kaki yang tidak tahu milik siapa itu masih terus terdengar. Suara dari pintu penghubung teras telah dibuka, kemudian ditutup keras kembali. Saking kerasnya suara pintu yang ditutup kembali itu membuatku hampir melompat dari tempat tidur. Keringat dingin mulai bermunculan dari tubuhku saat terdengar suara ketukan pelan dari pintu geser kamarku. Pintu dan dinding kamar Wina dan kamarku menggunakan bahan triplek tipis. Tentunya sekecil apapun suara yang berasal dari dinding kamar kami terdengar sangat jelas. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki basah kembali terulang bersamaan dengan suara tetesan air yang menyentuh lantai keramik. Bayangan suara telapak tangan yang menggosok pelan papan triplek dinding kamar membuat hati ingin menjerit keras. Suaranya terdengar pelan, namun mampu membuat nyali menciut ketakutan. Belum selesai rasa takut yang memicu adrenalin, kembali rasa terkejut menghampiriku. Pasalnya, suara tangisan lirih sangat jelas terdengar. Bahkan, suaranya terdengar sangat pilu. Bersamaan dengan suara tangisan yang terus-menerus hingga mampu membuatku yang mendengarnya ikut menangis pilu. Karena suara tangisan itu sangat menyayat hati. Suara langkah sepasang kaki mulai terdengar menaiki tangga ke lantai atas. Tidak berselang lama, suara langkah kaki basah itu kembali menuruni tangga. Pernafasanku mulai sesak. Meski berulang kali ku coba membaca doa, suara-suara aneh terus terdengar. Bahkan, suara lagu lawas milik seorang artis terkenal yang meninggal di usia muda tiba-tiba terdengar di lantai 2. Kejadian itu berlangsung hingga subuh. Bukan hanya aku yang merasakan kengerian malam itu. Wina dan Mbak Intan juga terjaga setiap malam karena penghuni rumah kos yang tidak kasat mata mulai menunjukkan eksistensinya di setiap malam. Kejadian aneh yang aku alami berakhir pada jam 4 subuh. Bukan hanya aku, karena rumah kecil berlantai 4 itu mempunyai 2 penghuni lagi. Pagi menjelang, aku mulai beranjak dari ranjang bersiap untuk mandi. Bersamaan dengan baru keluarnya aku dari kamar, Wina terlihat letih kurang tidur. Tidak ada percakapan di antara kami saat itu. Aku sendiri orangnya memang agak tertutup, apalagi kami masih baru kenal. "Sa, kamu nitip nasi pecel buat sarapan juga nggak?" tanya Mbak Intan menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Waktu itu masih ada penjual nasi keliling yang biasa ngider di gang kecil depan rumah kos. Namanya Mbah Minah. Beliau menjajakan dagangannya dengan cara disuun atau diletakkan di atas kepalanya. "Iya, nitip Mbak, nasi jagung aja sama sayur nangka," ucapku sambil menyodorkan uang pecahan 10.000 kepada Mbak Intan. "Sa, kamu duluan aja mandinya, aku bikinin teh anget buat sarapan nanti," kata Wina tanpa semangat. Kemudian berlalu menuruni tangga setelah meletakkan handuk di pundaknya. Masih terbayang jelas tentang kejadian aneh yang aku alami di malam pertama menghuni rumah kos itu. Bahkan semua terasa sangat nyata. Saat telapak tangan mengelus pelan papan triplek, langkah kaki basah yang mondar-mandir naik turun tangga. Karena kejadian malam itu, aku sampai begadang sepanjang malam.
Dinginnya air tidak mampu menyegarkan tubuh yang sudah terlanjur letih. Semalam kamu juga ngerasain kan, Sa? Suara Wina mengagetkan aku ketika mandi. Kejadian apa emang, Win? Tanyaku pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Wina. Aku tahu kamu semalam gak tidur juga kan? Karena gangguan hantu itu, seru Wina dari balik pintu kamar mandi. Gayung berisi air yang hendak kuguyurkan di atas kepala terhenti sejenak. Setiap malam gangguan seperti itu selalu ada, Win. Tanyaku penasaran. Iya, Sa. Udah seminggu ini aku bertahan karena terbatasnya biaya untuk cari kos baru, Sa. Udah ngasih tahu sama ibu pemilik kos tentang kejadian ini belum, Win? Udah. Bahkan aku udah berkali-kali ngadu, tapi tanggapannya sinis. Kalau nggak betah, silakan cari tempat kos lain aja, Dek. Cuman itu jawabannya. Jawab Wina panjang sambil menirukan ucapan ibu pemilik kos. Sudah, jangan bahas soal itu sekarang. Fokus kerja saja dulu. Kamu mandi di kamar mandi bawah aja, Win. Seru Mbak Intan menyudahi percakapan kami saat itu. Selesai sarapan bareng sebelum berangkat kerja, kami bertiga yang merupakan orang perantauan jauh dari keluarga saling berbagi cerita mengenai keluarga masing-masing. Seperti biasa, setelah turun dari angkot biru tua bertuliskan GA, suasana sore dengan banyaknya anak-anak yang bermain sepeda seakan menyambut kedatanganku setelah pulang kerja. Gang kecil yang dipenuhi oleh pejalan kaki dan anak-anak yang bermain menjadi potret tersendiri yang tidak akan pernah terlupakan. Di ujung gang dengan kanan kiri bangunan tinggi itu, Mbak Intan sedang bercakap-cakap dengan pemilik warung. Di antara kami bertiga yang menghuni rumah kos, hanya Mbak Intan yang paling ramah kepada warga sekitar. Sekilas aku mendengar suara obrolan mereka. Mbak yang dulu ngekos di situ meninggal setelah 3 hari pindah kos karena nggak betah dapat gangguan setiap malam, Tan. Kata ibu pemilik warung yang belum ku ketahui namanya. Sa, baru pulang? Sapa Mbak Intan setengah terkejut di tengah-tengah obrolannya ketika melihatku. Iya Mbak, kesorean karena macet di jalan tadi angkotnya. Jawabku kalem. Karena saat itu aku sedang halangan, jadi kuputuskan juga untuk mampir ke warung membeli pembalut. Ini namanya Alexa, Bek, asal Jember. Mbak Intan mulai mengenalkan aku kepada ibu pemilik warung yang bernama Bek Rodiah. Malam kedua yang dinanti mulai tiba. Jantung sudah berdebar tidak karuan membayangkan kejadian aneh apa lagi yang akan kualami malam itu. Sa, ke lantai 2 yuk, temenin nonton TV. Suara Wina memanggil dari luar kamar. Tunggu bentar, jawabku karena saat itu aku sedang melipat baju. Setelah menyelesaikan lipatan baju, kulihat di luar Wina sudah membawa selimut lengkap dengan bantal dan guling miliknya. Kok bawa bantal sama selimut? Tanyaku heran. Kita tidur bareng aja, aku takut. Nanti ajak Mbak Intan juga, biar rame-rame kita tidurnya. Ucap Wina mengecilkan nada suaranya. Kepalaku menggeleng pelan dengan tingkah Wina saat itu. Ya udah, aku ambil selimut sama bantal juga. Di lantai 2 tersebut, satu TV yang diletakkan di atas rak aksesoris. Wina mulai menyalakan TV, kemudian mencari posisi yang tepat untuk kami berbaring sambil melihat acara yang disuguhkan di salah satu channel. Mata kami berdua bukan fokus pada layar TV yang menyala, melainkan fokus pada layar HP masing-masing. Hingga sebuah suara. Suara penjual mie pangsit keliling. Aku lapar, Win. Mau makan mie pangsit juga nggak? Kataku bersiap beranjak dari posisi tidur di sebelah Wina. Kalau kamu turun aku ikut. Seru Wina bergegas berdiri dari posisinya. Kalau ndak ya kamu tunggu aja di sini. Cuma sebentar kok. Gila aja. Siapa juga yang mau sendirian di rumah? Lagian Mbak Intan juga masih di musola. Akhirnya kami berdua menuruni tangga beriringan karena tangga di dalam rumah kecil itu hanya muat untuk ukuran 1 orang saja. Itu pun harus ekstra pelan-pelan jika tidak ingin menabrak pembatas tangga dari besi. Malam kian larut, suara azan Isya sudah dari tadi berlalu.
dan tidak ada tanda-tanda kedatangan Mbak Intan. Mata kami berdua memang fokus pada layar TV, tapi pikiran kami entah kemana, karena perasaan selalu waspada saat itu. Suara sekecil apapun yang terdengar bisa membuat jantung kami ketar-ketir tidak karuan. Suhu udara mau turun dengan drastis, menambah rasa takut dalam diri semakin terasa terpupuk subur. Padahal saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 8:30 waktu setempat. Hawa dingin khas kota Malang membuat kami berdua tidak bisa lepas dari selimut. Di saat itu juga, keringat dingin secara perlahan mulai mengalir pelan melewati pori-pori pipi. Hari masih terbilang sore, namun suasana mencekam mulai terasa di lantai 2 tempat kami berada saat itu. Ditambah lagi, lampu lantai 2 berpijar dengan cahaya kuning, menambah suasana terasa sangat menyeramkan. Terdengar suara yang berasal dari lantai bawah yang tidak kami duga, membuat badan terkejut hendak melompat untuk lari. Jantung sudah berdebar tidak karuan. Suara langkah kaki telanjang mulai terdengar menaiki tangga. Badan Wina mulai terasa gemetar di sebelahku. Suara langkah sepasang kaki itu mulai mendekat. Wina mulai menutupi bagian kepalanya menggunakan selimut, sedangkan aku terpaku memandang ke arah anak tangga dengan nafas memburu. Pertama kali yang kulihat adalah bayangan hitam yang terpantul oleh cahaya dari lantai bawah, hingga suara jeritan kerasku membuat Wina ikut meloncat karena kaget. Apa sih kok jerit-jerit? Udah malam ini, sungkan sama tetangga. Itu adalah suara Mbak Intan yang baru pulang dari musola. Suara jeritan kerasku tidak lain karena melihat Mbak Intan yang masih memakai mukena putih yang kukira adalah pocong. Maaf Mbak, tak kira pocongan, jawabku tersipu malu karena ternyata dugaanku salah. Ngawur, ngapain pada di sini? Tanya Mbak Intan dengan wajah heran ke arah kami berdua. Takut tidur sendiri. Mbak Intan ikut tidur sini juga ya? Kalau bareng kan enak, cetuk Wina asal. Ada-ada aja, kata Mbak Intan sambil menggelengkan kepalanya pelan, kemudian melanjutkan menaiki tangga menuju kamarnya. Tidak berapa lama, Mbak Intan juga bergabung bersama kami. Sebuah cerita malam kedua yang terasa panjang kami rasakan dengan banyaknya keanehan yang mulai terasa. Jarum jam di tangan kananku mulai menunjukkan pukul 10:13. Hening, tidak ada suara apapun selain suara yang berasal dari TV dan nafas kami bertiga yang semakin memburu. Pada dinding cor di belakang TV, tiba-tiba terlihat air yang merembes membasahi sebagian area pojok atas. Hal itu terasa aneh karena letak kamar mandi di lantai 3 berada di kanan kami, tepatnya di sebelah tangga kecil persis, jadi sangat tidak masuk akal jika rembesan air tersebut berasal dari kamar mandi. Kalaupun berasal dari rumah tetangga juga tidak mungkin, karena aku lihat sendiri jika rumah sebelah menggunakan dinding cor tanpa atap sampai ke lantai 3. Suasana semakin anyep dan terasa mengganggu perasaan kami masing-masing. Beberapa kali Wina gusar oleh keadaan yang terjadi, sedangkan Mbak Intan seolah tidak ingin membahas kejadian yang terjadi. Lampu-lampu rumah warga sudah padam sejak pukul 9 tadi. Lampu penerang teras lantai 2 mulai nyala padam. Suasana yang mampu membuat dada terasa sesak dengan kejadian saat itu. Terdengar suara benda jatuh dari lantai dasar, tepatnya di area dapur umum berukuran kecil dekat kamar mandi yang tidak pernah terpakai. Beberapa detik kemudian, disusul suara derap langkah sepasang kaki setengah berlari. Langkah kaki yang entah milik siapa itu terdengar berlarian di area lantai bawah. Keanehan mulai berlanjut dengan terciumnya bau bunga melati di sekeliling kami bertiga. Setelah suara kaki yang berlari di lantai dasar berhenti, suara benda perabotan dapur mulai berjatuhan dengan sendirinya. Suara-suara benda dapur yang mulai berjatuhan di lantai bawah memaksaku untuk menutup kedua telinga. Entah untuk beberapa kalinya, detak jantungku dipaksa untuk berdetak lebih cepat dari biasanya. Seakan-akan telah melakukan lari jarak jauh yang kurasakan. Keringat mulai membasahi bagian wajah,
leher, serta punggung. Peristiwa aneh masih terus berlanjut dengan semakin berat nafas yang berkali-kali tertahan akibat terkejut. Langkah kaki tanpa wujud itu mulai menaiki anak tangga menuju ke lantai 2 tempat kami bertiga. Tidak bisa kugambarkan bagaimana rasa ketakutan yang kurasakan saat itu. Setiap kali kaki itu menapak satu anak tangga, detak jantung semakin kencang beriringan dengan badan yang gemetar dengan sendirinya. Sampai-sampai aku memegangi lengan Mbak Intan karena rasa takut sudah menjalar ke seluruh tubuh. Telinga sebelah kiriku terasa sakit saat berdengun tanpa sebab. Setelah sampai di lantai 2, langkah kaki tanpa wujud itu berhenti. Aku tidak tahu apa hantu itu memperhatikan kami bertiga, karena di lantai 2 saat itu langkah kakinya memang berhenti. Seperti yang sudah aku jelaskan kemarin, jika setiap lantai memiliki kamar mandi kecil dengan anak tangga yang sangat kecil juga. Suara keran dari kamar mandi lantai 2 tiba-tiba nyala mati dengan sendirinya. Suara air yang jatuh pada bak mandi kecil di dalam kamar mandi terdengar sangat jelas. Perasaan sudah ketar-ketir tidak karuan yang kurasakan, hingga suara kuku panjang yang sedang menggaruk kaca jendela dari luar teras membuat seluruh badanku lemas tidak berdaya. Berkali-kali kutarik nafas berat dengan dada kembang kempis. Hawa dingin tidak mampu menyejukkan suhu badan yang mulai berkeringat tanpa melakukan aktivitas. Sadar atau tidak, kuku hitam dari sebuah tangan yang kulihat tengah menggaruk kaca jendela dari arah luar mampu membuatku hilang kesadaran dengan apa yang kualami. Di antara kami bertiga, hanya Mbak Intan yang mampu bersikap tenang dengan situasi mencekam yang kami alami. Tangan kanannya tidak henti memutar biji tasbih. Beberapa kali badan Wina mengejang karena kaget setelah mendengar suara deritan kuku pada kaca. Seperti kemarin, sampai sinar matahari muncul dari balik celah jendela yang tertutup kain, kami bertiga dibuat tidak bisa tidur semalaman. Aku ingin menyerah dengan keadaan yang membuat perasaanku semakin tertekan. Badan terasa lelah dan letih. Baru 2 hari menghuni rumah kos itu, kedua pelupuk mataku sudah cekung menandakan kurangnya istirahat. "Win, bangun, udah pagi," ucapku sambil menggoyang badan Wina yang tidur di sebelah dengan posisi meringkuk. "Loh Mbak, badan Wina panas banget," seruku setengah berteriak panik karena saat kusentuh badan Wina terasa panas. Mbak Intan yang tadinya tetap berusaha bersikeras tenang mulai ikut panik karena badan Wina benar-benar sangat panas. "Sa, kamu masuk kerja jam berapa?" tanya Mbak Intan sebelum beranjak dari posisinya untuk mengambil air guna mengompres kening Wina. "Jam 8 Mbak," jawabku pelan tanpa semangat. "Kamu cepat-cepat mandi ya, habis ini kita antar Wina ke puskesmas. Makin lama kita di sini, keadaan kedepannya tidak akan membaik, Sa," kata Mbak Intan kemudian berlalu menuruni tangga. Setelah Mbak Intan kembali, ia segera mengompres kening Wina lalu menyuruhku untuk segera bersiap-siap. Keadaan Wina saat itu sangat memprihatinkan. Suhu tubuhnya panas dengan badan menggigil seperti kedinginan. Bahkan beberapa kali mulutnya meracau. "Maaf, aku ingin pulang saja." Begitulah suara yang keluar dari mulut Wina. Beberapa warga yang datang untuk menolong mengangkat badan Wina bertanya dengan wajah heran. "Kok tiba-tiba sakit? Perasaan kemarin baik-baik aja?" tanya Bu Ismail yang tinggal di sebelah rumah tempat kos kami. "Kurang tahu juga Bu, mungkin karena terlalu capek," jawab Mbak Intan. "Iya, capek karena gangguan makhluk halus penunggu rumah ini," batinku saat itu. Sesampainya di puskesmas, Mbak Intan segera memberikan kabar kepada keluarga Wina. "Kamu gak berangkat kerja, Sa?" tanya Mbak Intan mulai duduk di kursi sebelahku. Raut wajah kami saling menandakan lelah kurang tidur. "Enggak Mbak, kerjaan udah amburadul. Aku mau pulang aja ke Jember," jawabku tanpa semangat. "Kamu yang sabar ya." Tangan Mbak Intan mengelus pundak kiriku pelan.
Nanti Mbak bakalan cerita sama kamu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kapan rencana kamu mau pulang? Lanjut Mbak Intan memejamkan kedua mata dengan bagian kepalanya bersandar di tembok ruangan Wina dirawat. Rencananya besok pagi, Mbak. Apa Mbak Intan tahu sesuatu di rumah itu? Tanyaku memandang wajah wanita berkulit kuning langsat yang sedang memejamkan matanya saat itu. Belum saatnya aku ceritakan. Ada sesuatu yang aku selidiki dan hal itu mengharuskan aku untuk bertahan di rumah itu, Sa. Jawab Mbak Intan tenang sambil terus memejamkan kedua matanya. Semua yang terjadi begitu sukar untuk nalar oleh pikiran. Rasanya aku ingin menyerah dengan cepat-cepat berkemas lalu pulang ke tempat asalku. Tepat di hari ketiga setelah aku dan Mbak Intan membereskan barang-barang Wina yang hendak dibawa pulang oleh keluarganya, gangguan makhluk tak kasat mata itu masih sangat terasa. Tepatnya setelah azan sholat isya, aku sedang mengemasi barang-barang untuk pulang pagi harinya, karena sudah terlanjur trauma dengan yang kualami setiap malam selama 2 hari itu. Kuputuskan untuk menginap di tempat kos Ica. Setelah selesai berkemas dan berniat untuk keluar kos malam itu juga, tiba-tiba tengkuk terasa dingin serasa ditiup dari belakang. Bersamaan dengan itu, seluruh bulu-bulu halus yang tumbuh di seluruh badan berdiri seketika. Langkahku tertahan sejenak. Sekilas sosok bayangan berjalan cepat melewati depan pintu kamar kecil tempat tidurku. Segala macam doa yang kuhafal sudah kubaca sebisa mungkin. Namun, semuanya terasa sia-sia karena tiba-tiba lampu lantai tiba-tiba berkedip beberapa kali dengan sendirinya. Tidak berselang lama, suara air dalam galon berbunyi dan jantung terasa ingin meloncat keluar saat itu. Belum hilang rasa terkejut yang kualami, darah mulai berdesir ketika suara langkah kaki basah kembali terdengar berulang-ulang seperti malam sebelumnya. Bukan lagi bau bunga melati yang tercium, lebih tepatnya adalah bau anyir darah. Kedua bola mataku menatap kaget saat bekas kaki dengan noda darah sudah berada di lantai depan kamar tempatku berada. Keringat mulai bermunculan sebelum membasahi seluruh tubuh. Langkah suara kaki basah yang meninggalkan bekas darah itu masih terdengar pelan dan sangat jelas. Tas ransel berisi pakaian dan barang-barang yang saat itu sedang kupegang langsung terlepas dari kedua tanganku. Suara tangisan lirih yang terdengar menyayat hati seolah membawaku ikut larut dalam kesedihan yang ia rasakan, membuatku terduduk lemas sambil menahan tangis. Langkah kaki tanpa wujud itu terdengar mulai menaki anak tangga lalu berhenti di tengah-tengah. Di saat itulah suara tangisan pilu dan terseduh-seduh mulai membuat hawa semakin mencekam. Bekas langkah kaki dengan noda darah sudah mengotori ubin lantai 3. Dalam situasi saat itu, jalan pikiranku benar-benar terasa buntu. Kehadiran makhluk tidak kasat mata itu mampu membuat nyaliku menciut dengan rasa ketakutan yang belum pernah terjadi padaku sebelumnya. Suara tangisan yang berulang-ulang seperti film dokumenter yang sedang berputar terasa menyesakkan dada. Sosok yang belum kulihat wujudnya itu seakan memaksaku untuk merasakan semua rasa sedih dan keputusasaan yang dialaminya. Apa sih yang kamu inginkan? Aku bukan satu-satunya orang yang bisa berada dalam tekanan hingga aku berteriak meminta penjelasan dari makhluk yang belum kulihat wujudnya. Dadaku terasa panas dengan gemuruh yang terasa ingin meledak. Mata sudah basah oleh tangisan yang memang bukan keinginanku. Terpaksa melihat sosok wanita bergaun putih panjang dengan rambut awut-awutan sedang berdiri di atas tangga dengan posisi membelakangiku. Lengkap sudah apa yang kualami saat itu. Ketika kulit wajah pucat dengan bundaran hitam di kedua kelopak matanya perlahan menoleh ke arahku dengan sorot mata memberikan sebuah ancaman yang nyata. Jelas sekali kulihat postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi. Sebelum sosok wanita yang tidak kukenal tersebut menoleh ke arahku, punggungnya sempat bergerak sedikit, menandakan bahwa ia sedang menangis sesenggukan meratapi nasib. Langkah kakiku mundur secara refleks. Wajah pucat dengan hidung mancung. Ku yakin jika sebelum meninggal,
Ia adalah seorang wanita berparas cantik, meski yang terlihat saat itu sosok menyeramkan. Semua tiba-tiba gelap, bukan cahaya lampu yang mati, melainkan aku sudah kehilangan kesadaran. "Kamu sudah bangun, Sa?" Suara Mbak Intan dengan wajah khawatir yang pertama aku lihat. "Aku mau pulang aja, Mbak," kataku pelan. Semua yang kulalui di rumah kos ini membuatku hampir gila. "Nggak mau pindah kos dulu aja, Sa? Sayang kerjaan kamu di sini," ucap Mbak Intan sendu. "Enggak, Mbak, aku udah hampir gila di sini," tepisku karena saat itu aku memang ingin segera pulang ke kota asalku. Hari sudah siang dengan terik matahari yang terasa panas. Setelah berpamitan dengan Mbak Intan dan tidak ingin berlama-lama lagi di rumah yang memberikan kenangan paling buruk seumur hidup, langkahku mulai menyusuri gang sempit menuju jalan besar. Sebelum aku berbelok menuju jalan besar, sempat kulihat rumah dengan tulisan 1874 yang terbuat dari ukiran semen di lantai 2. Ambil hikmah dari sebuah cerita. Jangan pernah menyombongkan diri di atas keahlian yang kita miliki saat ini. Sebab kita tidak pernah tahu dengan siapa kita sedang berurusan, meskipun ia hanyalah orang yang baru kita kenal. Selalu dekatkan diri pada Sang Pencipta agar kita selalu dalam perlindungannya. Oke, itu dia cerita terakhir. Kita baca komentar lagi yang sudah dikirimkan. Kali ini ada Rini Su. "Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Semoga Mas Tama dan semua tim AAGC selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Salam dari orang Indramayu yang sedang merantau di Singapura. Salam balik. Oh iya, kapan nih Mas Tama membawain cerita terbaru dari Mas Dioseta? Selalu ditunggu cerita-cerita terbaru dari AAGC dan selalu setia menyimak juga." Oke, mungkin kita tunggu dulu ya dari Mas Diosetanya. Soalnya kalau untuk pembawaan cerita dari Mas Dioseta itu ada sebuah rule. Jadi kita itu baru bisa membacakan di YouTube itu setelah 1 minggu setelah 1 minggu cerita itu diposting di Twitter. Jadi daripada nanti ceritanya terputus di tengah jalan, mendingan kita tunggu aja part terakhir dari cerita Mas Dioseta yang terbaru. Sekarang itu kalau nggak salah di Twitter udah sampai part 6 kalau nggak salah. Dan terakhir itu nanti part 7, cerita Dana dan Cahyo. Mungkin minggu depan, semoga cepat ya. Oke, ada lagi dari Triwahyuni 78. "Eksis dong Mas Tama, Sleman pengen menyapa keluarga yang ada di Bogor, emak dan adik-adik, juga Mbak Yuku yang ada di Jakarta. Semoga kalian selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Amin. Matur nuwun Mas Tama dan seluruh tim AAG Channel. Sukses selalu. Amin." Gak nyadar minum. Haus teman-teman. Oke, ada lagi dari Lia Awaliyah 75470. "Eksis dong. Apa kabar Kak Tama dan tim? Sehat selalu. Al-Fatihah buat AA Syarif. Kapan nih cerita dari AA Tian Kak Tama? Oh iya, saya mau sekedar cerita pengalamanku melihat sosok tidak kasat mata." Oke, ada cerita dari Lia Awaliyah. Musik ganti. Sewaktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, ketika itu saya, adikku, dan Simbah ingin berangkat sholat subuh. Di belakang masjid ada rumah yang sudah lama tidak ditempati. Nah, biasanya kami jalan ke masjid lewat samping masjid, jadi tidak melewati depan rumah tersebut. Entah kenapa, pada hari itu saya ingin lewat situ sendirian pula. Dan pas di depan rumah itu, tiba-tiba saya mendongak ke atas. Dan alhasil, saya melihat penampakan sosok tinggi besar yang saya lihat dari pinggang sampai ke kepala tembus genteng. Tinggi banget. Di situ saya tidak bisa bergerak, juga tidak bisa berteriak. Kami saling bertatapan mata. Matanya merah banget. Saya bisa menggerakkan badan ketika azan subuh berkumandang.
Seketika kakiku bisa bergerak dan saya langsung lari. Sesampainya di masjid, adikku bertanya, "Dari mana sih mbak? Kok lama banget?" Di situ saya cuma bisa bilang, "Mbak, habis lihat setan dek." Setelah kejadian itu, saya sampai sekarang jadi sering lihat penampakan. Apes. Sekian Kak Tama cerita singkat saya. Lain waktu saya ceritakan kesurupan massal di PT saat saya ingin proses kerja di Hong Kong. Terima kasih Kak Tama. Oke. Terima kasih untuk Mbak Lia Awaliyah untuk berbagi pengalaman singkatnya. Dan kita tunggu juga pengalaman massal, kesurupan massal di PT saat proses kerja di Hong Kong. Kayaknya banyak ya pengalaman dari teman-teman yang ketika menunggu di PT atau nginep mau berangkat ke luar negeri gitu. Yang lain yang mau berbagi pengalaman juga seputar kisah-kisah di PT kayak gitu-gitu, bisa dikirim ke email kita di adapagerangan20@gmail.com. Ada lagi dari Doi24. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Semoga sehat selalu buat Mas Tama, dilancarkan rezekinya. Amin. Lanjutan cerita Rahayu kapan nih? Udah gak sabar setiap sore mendengarkan ceritanya rame-rame sambil kerja di pabrik kulit lumpia yang ada di Cungkilak, Talaga, Majalengka. Salam juga buat teman-teman saya ya bang. Ada Itang, Ival, Yazid, Vicky, Penyon, Yaya, Usep, dan Alan. Semoga sehat selalu buat channel Ada Apa Gerangan. Semoga sukses selalu buat channel Ada Apa Gerangan. Makin maju dan jaya. Amin. Salam buat teman-teman di mana ini? Di pabrik kulit lumpia Cungkilak, Talaga, Majalengka. Baiklah, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Sayangnya tidak semua bisa dibacakan ya, karena durasi tentunya. Terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan, dan bagi yang ingin mengirimkan cerita-cerita mistisnya bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com. Juga tentu saja melalui DM kami langsung di Instagram kami @aagchannel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi pada RHI FM malam Jumat berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Semoga dapat menghibur kalian semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berbagi pengalaman mistisnya. Baik, saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat beristirahat, jaga selalu kesehatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.